Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reko, mahasiswa Universitas Islamiyah Imam Bonjol Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dalam video ini saya akan berbicara mengenai mata kuliah filologi selama setengah semester ini. Banyak hal yang saya ketahui dalam mata kuliah ini. Filologi, awalnya saya hanya mengetahui bahwa filologi itu seperti ilmu yang hanya fokus mengkaji isi dari sebuah teks kuno atau bisa dikatakan sebuah naskah yang sudah cukup tua umurnya seperti 50 tahun, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Namun setelah saya pelajari di mata kuliah ini, ternyata ilmu filologi itu ilmu yang sangat luas dan banyak hubungannya dengan ilmu-ilmuwan lain seperti ilmu sejarah, ilmu agama, ilmu linguistik, dan bahkan ilmu gaib yang tidak kita ketahui sekalipun dipelajari dalam kajian ilmu filologi. Dari sini saya mulai tertarik kepada ilmu atau kajian seperti ini karena menurut saya hal ini sangat berguna untuk diri saya, terutama untuk generasi setelah saya. Ada hal yang menarik yang saya dapatkan dalam kuliah ini. Saya menemukan dan membaca sebuah naskah Nawa-Nawa, meskipun melalui beberapa situs internet seperti kumpulan naskah kuno di Kemenak. Nawa-Nawa dalam bahasa Bugis yang artinya isi pikiran, curhatan hati, apa saja yang ada dalam benak kita, dan keadaan batin dan perasaan. Kalau dalam bahasa Arab biasa dikaji dengan ilmu tasawuf. Naskah ini juga memiliki huruf tersendiri yang dinamakan aksara jangang-jangang, yang aslinya mirip berbentuk burung atau unggas sehingga disebut jangang-jangang. Pada perkembangan selanjutnya, aksara jangang-jangang jarang sekali digunakan karena dianggap sulit sehingga banyak lebih menggunakan aksara uki. Banyak di antara naskah tersebut yang susah dibaca, baik naskah aslinya maupun mikrofilmnya. Hal ini disebabkan karena naskah-naskah tersebut sudah sangat rapuh, tinta yang digunakan juga banyak meresap ke dalam kertas, dan juga halaman-halaman yang sudah hilang atau sobek. Tentunya dalam hal ini ilmu filologi sangatlah dibutuhkan dalam mengkaji atau mempertahankan sebuah naskah-naskah tersebut. Saya juga baru mengetahui bahwa naskah-naskah itu tidak hanya ditulis dalam sebuah kertas, tetapi ada beberapa naskah yang ditulis di bambu dan gulungan rol daun lontar yang sambung menyambung seperti pada naskah yang saya temukan. Daerah Sulawesi dan beberapa daerah lainnya juga menggunakan daun lontar. Bahkan bambu seperti naskah yang kita lihat atau bisa kita cari di internet, yaitu naskah Batak, karena banyak menggunakan atau ditulis di bambu-bambu. Jumlah naskah lontar Bugis, Makassar, dan Mandar yang tersimpan di perpustakaan dan arsip yaitu sekitar 4049 naskah yang semuanya sudah dimikrofilmkan. Tetapi sangat dikecewakan karena manuskripsi yang saya baca sudah banyak hilang, hampir pudar. Oleh karena itu, di sini saya rasa untuk memperbaiki dan menjaga naskah tersebut agar tidak rusak. Oleh karena itu, ilmu filologi di sini sangat dibutuhkan agar menjaga naskah tersebut supaya kita bisa melestarikan naskah tersebut untuk generasi kita yang akan datang. Saya semakin sadar bahwa saya mulai menanamkan kepada diri saya tentang pelajaran mata kuliah ini. Terutama saya di jurusan Bahasa Sastra Arab. Ketika saya mulai memasuki ranah naskah-naskah kuno, maka saya akan mengkaji sebuah naskah tersebut, dan oleh karena itu ilmu filologi sangatlah dibutuhkan dalam mengkaji sebuah naskah tersebut, sehingga apa yang ada dalam naskah tersebut kita bisa mengetahui dan bisa membaca atau memahaminya. Meskipun saya hanya perlahan-lahan mengkajinya, pertama-tama saya hanya mengkaji dalam bahasa aksara Arab Melayu, dan perlahan saya akan meningkatkan untuk mengkaji bahasa Arab. Walaupun sulit, tapi itu semua saya rasa bisa untuk saya kaji.
Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.